Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran ini kan mukjizat ya. Al-Quran ini mukjizat, Pak. Dan Al-Quran ini mukjizatnya bukan hanya untuk orang Islam. Kira-kira nih Pak, kalau Al-Quran ini dibaca sama orang selain Islam boleh nggak? Kan konteksnya kan Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat, untuk seluruh rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Al-Quran ini kan diturunkan hanya untuk orang Islam. Kira-kira kalau orang yang selain Islam mau baca Quran boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh. Benar Pak Hasan, boleh? Boleh. Nah, ada dua kemungkinan kalau orang yang selain Islam membaca Quran. Yang pertama kemungkinannya, ini kata dosen saya, orang yang baca Quran selain orang Islam ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa menjadi wasilahnya seseorang itu masuk Islam. Yang kedua, ada kemungkinan orang-orang yang akan mencela Al-Quran. Kan ini baca Al-Quran, mencela Al-Quran. Jadi dua kemungkinan. Misalnya orang selain Islam membaca Al-Quran, kalau nggak dapat hidayah, kemudian cari masalah. Oh, katanya Al-Quran. Tapi Al-Quran ini turun Al-Quran ini turun untuk seluruh waktu ya, sampai hari kiamat Al-Quran ini akan terus bersinar, kan terus kuatnya. Buktinya ada ayat sebelum Fir'aun nih, jasad Fir'aun, ya kan? Fir'aun itu kan jasadnya masih utuh. Ternyata sebelum jasad itu ditemukan, Al-Quran udah bercerita dalam surat Yunus. Apa ayatnya? Wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Wal yauma nunajjika, maka hari ini nunajjika, kami tolong, kami akan selamatkan bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Apa yang diselamatkan? Badannya. Jadi ketika itu kan Firaun ini kan, Nabi Musa ini dakwahnya tuh bukan enteng-enteng ini lawannya nih. Firaun tuh dikenal dengan kejam, keras, dikit-dikit bunuh. Bahkan sebelum Nabi Musa lahir aja, dia membuat suatu kebijakan. Kenapa dia bikin suatu kebijakan? Karena atas dasar mimpinya, bahwa nanti kerajaannya itu akan hancur oleh seorang laki-laki dari kaum Bani Israel misalnya. Akhirnya bikin kebijakan tuh. Nabi Musa belum lahir, bikin kebijakan. Pokoknya kalau ada anak laki-laki lahir, bunuh aja, bunuh. Wah, sampai berapa kali dalam Quran tuh banyak sekali menceritakan tentang Fir'aun ini. Yuqatiluna abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Dia membunuh anak laki-laki tanpa membiarkan hidup anak perempuan. Kejam sekali Fir'aun ini. Nah, sebagai buktinya Al-Quran ini sudah mengatakan, kami akan selamatkan badanmu. Sebagai apa? Liman khalfaka indaka. Wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Untuk menjadi sebuah tanda bukti atas kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran turun pas zaman Nabi. Tapi jasad Fir'aun ditemukan pada tahun 1800-an. Lama banget ya itu. Hampir 1000 tahun itu selang waktunya. Tapi baru ditemukan tahun 1800-an. Kemudian contoh ayat yang lain. Cara kemukjizatan Al-Quran ini. Pernah, mungkin kemarin tahun-tahun yang lalu pernah ya, sempat ya kita dihebohkan penemuan antara lautan yang berbeda warna tapi dia menyatu. Yang berbeda warna nih, jadi misalnya ini warna bening, ini warna hijau, kan ada ya videonya kan. Sana Al-Quran telah menyampaikan juga ya dalam surat apa ya, kalau nggak salah dalam surat juz berapa, juz 19 atau juz 18. Ayatnya berbunyi, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza admun furatun wa hadza milhun ujaj. Allah menjalankan, Allah mengalirkan bahraini, dua lautan. Hadza admun furat,
ini lautan yang asin, wa hadza milhul ujaj. Ini lautan yang asin. Wah. Jadi Allah Al-Qur'an itu udah menyampaikan clue-cluenya. Jadi kemujizatan Al-Qur'an itu jangan sampai kita ragukan. Itu. Ya. Ada menarik lagi. Kita sharing aja ya. Kita sharing ngobrol ya. Kalau kita baca Al-Qur'an itu kadang kita menemukan kata Tuhan. Al-Quran kadang menyebutkan dengan kata ilahun, yang kedua dengan kata Rabbun. Rabbun. Misalnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana faghfir lana dzunubana. Kemudian ilahun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa ilahukum ilahu wahid. Maka kalau kita lihat Al-Quran ini, apa sih hikmah kenapa kok Tuhan jadi dua gitu? Ada kata Rabbun, kemudian ada kata ilah. Apa sih maksudnya gitu? Kenapa nggak satu aja gitu? Kenapa ada Al-Quran menyebutkan ilahun Tuhan? Kalau kita lihat terjemahan, kita buka terjemahan kata Rabbun artinya Tuhan. Nah, dalam sebuah tafsir, saya lupa namanya tuh tafsirnya. Jadi ada maksud tersendiri kenapa ada kata Rabbun, kemudian kenapa ada kata ilah. Rabbun artinya Tuhan, ilahun artinya Tuhan. Kalau Rabbun itu artinya Tuhan yang maha mengatur segala urusan. Disebutnya Rabbun. Wa ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadzakkara aw arada syukura. Allah yang mengatur siang dan malam. Allah yang mengatur bagaimana orbit di langit-langit yang luas gitu. Allah mengatur bagaimana kehidupan di dunia. Nah, itu makanya Al-Qur'an menggunakan konteks Rabb. Tapi kalau kata ilahun, Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Banyak sekali kata ilahun. Apa? Jadi ilahun ini dengan maksud untuk menyatakan bahwa dialah yang paling berhak disembah. Jadi kalau kata ilahun menandakan Tuhan yang paling berhak disembah. Tapi kalau kata Rabbun, nah itu artinya Tuhan yang mengatur segala perkara. Itu udah ya. Lanjut. Apalagi ya kira-kira ini? Aduh, nembang aja nih. Nah, mungkin itu terkait kata ilahun dan Rabbun. Alhamdulillah. Jadi yang namanya thalabul ilmi itu sangat banyak sekali ya keutamaannya. Bahkan Quran sendiri mengatakan dalam surat At-Taubah juga sama, masih dalam surat At-Taubah. Apa ya ayatnya itu berbunyi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi dalam Al-Qur'an katakan juga nih orang yang thalibun. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Jadi jangan sampai semua orang mukmin itu perang itu. Kalau ada misalnya keadaan perang. Jangan semua seorang mukmin itu harus fokus kepada dunia. Misalnya kerjaan ya, dalam kerjaan. Oh kalau gitu berarti gak boleh dong kita bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan dunia. Jangan kayak gitu juga. Selama kita niat kita untuk mencari ridha Allah, mencari nafkah untuk untuk menafkahi istri kita, keluarga kita, yaitu dapat ibadah juga. Jadi maksud ini bukan berarti mengharamkan pekerjaan dunia, enggak. Ayat ini bukan membahas tentang itu. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din. Jadi seandainya kalau orang mukmin ini coba ada sebagian deh, jangan fokus kepada dunia yang untuk mendalaminya. Ada sebagian juga dong, harus balance. Yang fokus untuk mendalami ilmu agama. Kenapa? Waliyanzaru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun.
untuk memberikan peringatan kepada kaumnya nanti kalau udah pulang. Jadi sebagai tolabul ilmi juga tujuan yang lain ya, kita untuk bisa saling mengingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihatkan antar untuk saling bersabar, kemudian untuk menerangkan yang namanya kebenaran. Jadi ya itulah. Jadi kita harus alhamdulillah kita masih ditanamkannya, diberikan hidayah dan taufik untuk bisa melangkahkan, untuk bisa ada niat belajar. Karena banyak, apalagi orang-orang bapak-bapak yang udah sibuk, notabene udah sibuk dengan pekerjaan, pulang dari kerja udah capek. Ini kan untuk bisa datang ke sini kan suatu anugerah juga. Karena kan habis pulang kerja ya kan di jalan macet, kemudian panas tadi hujan, itu kan pengennya kan istirahat rebahan. Tapi karena niatnya untuk thalabul ilmi, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita. Tapi ingat kita bisa ke sini juga atas izin Allah. Nah, jadi Allah masih ingin kita baik. Jadi tetap. Nah, untuk memberikan peringatan, terkait memberikan peringatan, kira-kira tujuan dakwah ini apa sih? Kita kadang suka berkuar-kuar di depan, dakwah. Kira-kira objek yang harus dituju mendakwah itu ada berapa kira-kira? Nah, dakwah ini kalau di garis besar kan, ya, kita kecilkan gitu ya, kita ringkas, itu ada 3 tujuan objek dakwah. Yang pertama, kepada orang yang nggak tahu Islam, karena kita agama Islam. Ya mana mungkin lah kita agama Islam kita menerangkan agama lainnya, nanti kita jadi ya itulah. Pertama objeknya menerangkan kepada orang yang nggak tahu Islam. Tujuannya untuk mengetahui Islam. Ya kita misalnya ngobrol sama tetangga atau ngobrol sama orang-orang yang di tempat kerja kita yang keyakinannya berbeda, ngobrol biasa aja. Ya kalau misalnya mau nyoba mendakwah kita ajak dikit-dikit, tapi jangan maksa, karena Islam itu bukan agama paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, enggak ada paksaan. Jadi kalau kita mau berdakwah juga jangan maksa. Ente udah saya traktir martabak gua mau masuk Islam, parah ente. Oh jangan juga martabak, agak Islam martabak. Ya. Jadi ketika kita mendakwai orang yang selain Islam ya, kita dakwai dengan ma'ruf, kita dakwai dengan yang baik. Jangan maksa juga. Oh ente kalau nggak Islam parah ente. Udah saya nggak jadi temenan sama ente loh ini. Nah kemudian itu yang objek yang pertama dakwah. Objek yang kedua kepada orang yang dikhawatirkan meninggalkan Islam. Kadang kita pernah nggak sih ngeliat fenomena seperti itu? Orang nih tiba-tiba keluar Islam. Itu objek yang salah satu objek yang harus kita dakwai juga dengan cara untuk menjaganya agar tidak keluar Islam. Karena kan kadang banyak ya. Bukankah agama Islam itu agama yang mudah? Bukankah agama Islam itu agama yang memudahkan para pengikutnya? Kadang ada faktor yang mengapa orang ini keluar dari Islam. Salah satunya kenapa? Salah satunya dengan syariat kita yang kadang suka memberat-beratkan. Misal orang baru mu'alaf masuk Islam, kan gak tahu apa-apa. Syukur-syukur dia masih baru mau masuk Islam, syukur-syukur dia mau masuk Islam. Ya kita sebagai pendakwah jangan terlalu menekan itu. Mu'alaf baru masuk Islam, ya kita dakwahi dengan bertahap. Saya nanya, katanya Islam ini agama mudah ya? Iya. Kalau kita, ini saya kan mu'alaf nih, baru masuk. Saya belum bisa sholat nih, kira-kira sholatnya bagaimana nih? Oh, kalau sholat kamu harus baca Al-Fatihah, baca wudu, kemudian ruku, sujud. Bacanya kamu harus hafalin dulu. Wah, gak jadi masuk Islamnya. Keluar lagi, wah capek masuk Islamnya. Baru masuk aja udah berat banget. Jadi kalau masuk Islam ya syukur utama. Kamu udah dapat hidayah untuk masuk Islam. Kemudian kalau misalnya menjelaskan, jelaskanlah yang mudah. Misalnya, saya belum bisa sholat, udah cukup dengan ini dulu. Bertahap, jadi jangan langsung blek. Kemudian juga kan fenomena yang bikin orang murtad itu kan karena Islamnya sendiri. Bukan Islam ya, karena orang Muslim. Islam sama Muslim beda.
Kalau Islam itu ajaran. Tapi kalau Muslim orang yang memeluk Islam. Jadi jangan disamakan ya antara Islam dan Muslim. Islam itu ajaran, Islam pasti benar. Nah, yang kadang bikin gak benarnya itu Muslimnya dalam penyampaiannya. Ada masalah ya dipermudah, jangan dipersulit. Misal kita sholat, kita menjelaskan tentang sholat kepada orang. Ya kita jelaskan sholat yang sekiranya dia mampu. Jangan kalau sholat yang berat, misalnya kita mau sholat duha, sholat tahajud, sholat apa lagi? Sholat ba'diyah, qobliyah, sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubat. Ya kalau memang mau melaksanakan sholat itu cukup yang diberatkan itu kepada diri kita. Kita wajibkan kepada diri kita, tapi kepada orang lain sunahkan, terserah mau ngikutin apa enggak. Jadi jangan memberatkan, karena itu bisa jadi syariat juga memberatkan orang yang memeluk Islam. Oh, Islam ini katanya mudah kok, meluk-meluk banget peraturannya, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu. Ini kan yang asalnya Islam sebagai rahmatan lil alamin kan jadi tercemar. Oh, Islam susah. Padahal kan hadis Nabi juga yassiru wala tu'assir. Berilah kemudahan, jangan beri yang susah-susah. Yang terakhir, yang dakwah. Yang terakhir adalah mendakwai orang yang salah dalam memahami agama, dan ini banyak. Salah dalam memahami agama. Oh, salah berarti kita salah. Enggak, salah pemahaman. Kadang kan dakwah juga untuk bisa memberikan pemahaman yang benar. Karena kan Islam itu kan terpecah dan itu ya, banyak sekali ya. Terlebih siapa yang benar? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa menghujat orang, kita tidak bisa menghakimi siapa yang benar. Jadi dakwah yang terakhir adalah memberikan pemahaman kepada orang yang salah. Tujuannya agar bisa paham. Misal ada orang yang sama tetangganya ribut masalah mangga misalnya. Mangganya nggak dibagiin ke dia. Mangganya berbuah, mangganya nggak dibagiin. Kata dia, oh ini kalau mangga ini kasih ke orang yang fakir. Kenapa? Ayatnya innama shadaqatul lil fuqara wal masakin. Tetangga saya nggak fakir ini, kaya ini, jangan dikasih. Karena sedekah untuk orang yang fakir. Wah, salah juga kalau kayak gitu. Karena nanti akan berselisih dengan hadis fal yukram jarahu. Hormati tetanggamu. Jadi kalau bersedekah mah jangan fokus ke inilah. Kalau bersedekah ya boleh kemana saja, tapi untuk difokuskannya ya itulah yang 8 itu. Tapi kan biasanya nama shadaqatul lil fuqara itu dikenal dengan orang-orang yang mustahik menerima zakat. Mungkin cukup sekian pembahasannya. Mohon maaf bila agak sedikit ngalur ngidul lah bahasanya ya. Mungkin cukup sekian. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena di sini tujuannya bukan untuk menggurui, tapi kita untuk sharing biasa saja. Karena kalau masalah pengalaman, bapak-bapak lebih pengalaman, karena usianya lebih di atas saya. Nah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.